Cek suaranya, nyaman. Kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab ini dan kita memulai dari makalah yang ke-18. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tsaminata asyrata, makalah yang ke-18. Qila, dikatakan, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Man, barang siapa, taraka yang meninggalkan az-dzunuba kepada dosa, raqqa qalbuhu, maka lembut hatinya. Dari makalah ini dijelaskan bahwa orang-orang yang meninggalkan dosa, artinya tidak banyak mengerjakan dosa-dosa, maka hatinya menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut, menjadi jernih dan mudah menerima sesuatu kebaikan. Fayaqbalun nasihata, maka mudah menerima an-nasihata kepada nasihat. Jadi ketika hatinya sudah lembut, maka orang tersebut mudah menerima nasihat yang diberikan orang lain. Wa yaksha'ulaha, dan memperhatikan nasihat itu. Bahkan bukan hanya memperhatikan nasihat, tetapi juga melaksanakan nasihat yang baik. Wa man tarakal harama, dan barang siapa yang meninggalkan yang haram, fil mat'umi, yang berupa makanan, wal malbusi, dan pakaian, wa wirhima, dan selain keduanya, wa akalal halala, dan makan barang-barang yang halal, saffat fikratuhu, maka jernih, bersih pikirannya. Nah, demikian juga orang yang makanannya halal, apapun yang terkait dengan dirinya halal, meninggalkan barang-barang haram, terutama dari makanan-makanan, maka pikirannya menjadi bersih, menjadi jernih, sehingga mudah menerima kebaikan, mudah melaksanakan kebaikan, dan senang dengan kebaikan. Bukan hanya kebaikan, tapi juga berbuat baik. Nah, ini yang terpenting untuk saat ini juga, bukan hanya baik, tetapi mampu berbuat baik.
pikiran menjadi jernih ala masnu'atillahi ta'ala, atas ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala, yang menunjukkan atas menghidupkannya Allah Ta'ala al-khalqa kepada makhluk. Sehingga bisa berpikir jernih bahwa Allah punya kekuasaan nanti akan menghidupkan makhluk lagi ba'dal mauti, setelah mati. Ini sehingga mudah menerima kepercayaan atau keyakinan yang semacam ini. Dia sadar bahwa suatu saat nanti setelah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi, dan juga meyakini, mudah menerima, mudah menelaah tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah, wa ilmihi, dan ilmu Allah. Artinya segala sesuatu, apapun, bagaimanapun, dia akan punya perasaan, punya pemikiran bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, dan Maha Menentukan segala-galanya. Wa dzalika, adapun itu, bi anta'amala, dengan merenung, bifikrihi, dengan pikirannya, wa tadabbara, dan berpikir, biaklihi, dengan akalnya, annallaha ta'ala, annallaha, sesungguhnya Allah, khalaqahu, menciptakan dia. Jadi bahkan dia mampu berpikir dari awal bahwa Allah menciptakan dia min nutfatin, dari sperma. Nah, dia meyakini, mempercayai bahwa segala sesuatu makhluk ini, terutama kita, dirinya sendiri, diciptakan oleh Allah dari sperma firrohimi, di dalam rahim seorang ibu. Faja'alaha alaqatan, lalu Allah menjadikannya, sperma itu berangsur menjadi alaqah. Nah, alaqah sesuatu yang menempel di dalam rahim. Kalau enggak mungkin kalau bahasa sekarang zigot atau apa itu dari embrio, ya, di pelajaran biologi itu. Jadi ini tentunya dokter yang banyak tahu untuk membahas kejadian manusia di dalam rahim seperti apa urutan-urutannya. Tsumma mudghatan, kemudian mudghah, daging, diciptakan, dijadikan dari alaqah itu, dari zigot, dari embrio itu menjadi segumpal daging. Tsumma khalaqa minha lahman, kemudian Allah menjadikan darinya itu lahman, ya, daging. Ada daging-dagingnya, wa adman, dan kemudian membentuk tulang, wa uruqan, dan urat-urat, urat nadi, saraf, dan lain-lain, wa asaban, dan pembalut-pembalut, ya, kulit dan sebagainya. Wa syaqqalaha sam'an wa basaran, dan Allah kemudian membelah darinya itu, dari daging-daging itu, sam'an menjadi pendengaran, kemudian menjadi penglihatan. Sehingga ada pendengarannya, yakni berbentuk telinga, ada penglihatannya berbentuk mata. Wa adhan, dan anggota-anggota lain, tangan, mulut, hidung, dan sebagainya. Tsumma, kemudian sahala, memudahkan Allah al-khuruja, untuk keluar, lil janini, bagi janin. Nah, setelah waktunya Allah memudahkan keluar min batni ummihi, dari perut ibunya, dari rahim ibunya. Jadi Allah semuanya yang ngatur ini, mempermudah, dimudahkan. Gimana caranya? Mudah, ya, tentunya secara umum Allah akan menciptakan manusia itu ada kepala keluar duluan, nah, sehingga mudah. Ya, bagaimana kita bayangkan kalau misalnya yang keluar kaki duluan, keluar kakinya, jengkol nyangkut, nah ini kan susah jadinya. Ya, tapi untuk saat sekarang dunia kedokteran sudah semakin canggih, sehingga ada sedikit kesulitan pakai operasi sesar. Bahkan ada orang yang perempuan yang tak mau melahirkan langsung operasi dan sebagainya. Tapi secara umum Allah menjadikan secara normal, secara natural seperti itu tadi, lahir seperti biasa. Wa alhamahu, dan Allah memberi pemahaman, memberi ilham, memberi pengetahuan, insting kepada seorang bayi yang baru lahir, irtida'ats-thadyi, untuk nyusu.
untuk nyusu pada tetek ibunya. Jadi secara naluri bayi itu langsung. Jadi tidak perlu dikasih tahu. Secara naluri dia akan mencari mana teteknya, mana susunya. Itu sudah diberikan ilham oleh Allah, diberikan insting, naluri, untuk minta air susu. Wa ja'alahu, dan menjadikan manusia itu makhluk, Allah menjadikan makhluk fi awalil amri, di awal mula, bila asnanin, tanpa gigi. Jadi kita juga dulu tanpa gigi kan, begitu keluar nyengir tidak ada giginya, kusai malolo. Dan itu wajar dan normal, dan itu yang baik. Bisa dibayangkan kalau kita begitu lahir giginya lengkap, begitu nyengir seperti apa kan, apalagi pas jengguan. Nah itu ya, jadi tidak asik lah. Jadi tentu yang asik anak-anak yang imut, ya, yang imut-imut, yang menyenangkan itu kalau lahir tanpa gigi. Begitu ketawa tanpa gigi kan lebur ya. Nah itu anak kecil. Tapi kalau anak kecil, kalau kita nyengir tanpa gigi, itu sudah sebuah kelucuan ya, bukan menggemaskan. Nah ini jadi awalnya tanpa gigi. Tsumma ambatarul asnana, kemudian Allah menumbuhkan gigi satu persatu tumbuh ya, di depan terus sampai lengkap. Tsumma, kemudian setelah tumbuh semuanya, asqataha, Allah menggugurkan gigi itu, wa azalaha, dan menghilangkan gigi lagi, inda sab'i sinina, ketika sudah berumur sekitar 7 tahun. Jadi umur 7 tahun giginya rontok kembali. Nah, makanya kalau anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun sudah akan gili. Nah itu dalam rangka pembukaan, permulaan untuk rontok semuanya. Nah, Allah memberikan urutan seperti itu, tata tertibnya memang begitu. Dibuang dulu gigi yang awal-awal, karena yang pertama tumbuh itu giginya kurang bagus dan kurang kuat. Kemudian a'adaha, Allah mengembalikan kembali marratan ukhra, di kali yang lain. Jadi kemudian setelah copot ditumbuhkan kembali gigi yang lebih bagus, lebih kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Kalau kita merenungkan hal begini ini, subhanallah, luar biasa ini. Kita tidak bisa berkutik dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyiratan. Nah, selanjutnya Allah menjadikan kondisi seseorang itu berubah-ubah. Dari apa berubah-ubah? Min sigorin, dari pertama kecil, ila kibrin, kemudian besar. Awalnya kecil, kemudian besar. Wa min syababin, dan dari awalnya muda, mulai ABG, kemudian ila haromin, sampai tua. Wa min sihatin, dan dari sehat, ila sakomin, sampai sakit. Ada sehat, ada sakit. Jadi itulah kondisi hal ihwal yang akan dijalani oleh manusia, siapapun itu. Siapapun akan merasakan dari kecil sampai besar. Jadi kita pun dulu kecil, sekarang sudah besar. Dulu tak punya gigi, sekarang giginya sudah lengkap. Nah, lalu kemudian dari awalnya muda, dari balita, lalu kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi ABG, kemudian remaja, kemudian dewasa, selanjutnya tua, renta, akhirnya habis. Nah, itulah perjalanan manusia. Wa ja'alal abda, dan menjadikan seorang hamba kulla yaumin, setiap hari, yanamu wa yastaiqidhu. Jadi tiap harinya itu tidur dan bangun. Ya, ada rotasi. Ada rotasinya, bangun, tidur. Tapi jangan seperti nyanyiannya Mbak Surip, bangun tidur lagi. Nah, itu bukan kerjaan kita ini. Kerjaan manusia itu bangun, ya, tidur lagi pada waktunya. Wa kadzalika su'muruhu, dan demikian juga rambut-rambutnya, mulai polos tidak ada, kemudian tumbuh, kemudian lebat, sampai akhirnya berubah warna jadi putih. Nah, ini sudah rangkaian kehidupan yang dijalani oleh manusia. Wa alfaruhu, dan kukunya. Ya, kukunya panjang, ya tentu kita potong, panjang kita potong. Kullama saqata minha raja'a ila ma kana.
Setiap kali gugur dari rambut, dari kuku, raja maka kembali ila makana seperti sedia kala. Gugur kembali lagi, gugur kembali lagi. Nah ini, ini kalau kuku ya, kuku misalnya dipotong akan tumbuh lagi. Rambut copot, dicabut atau digunting akan tumbuh lagi. Dan seterusnya. Tapi kalau gigi, ketika sudah tumbuh yang kedua, gigi kemudian rontok, maka tidak akan kembali lagi. Tidak ada jatah lagi untuk tumbuh lagi ini. Itu karenanya harus hati-hati. Makanan harus hati-hati. Ya, seperti yang sering saya sampaikan kadang-kadang di sekolah, di madrasah. Ini kadang-kadang anak sekarang, orang sekarang kan kurang sehat ya, menjalani hidup kurang sehat, terutama seperti sekarang ini. Untungnya sekarang ini agak rendeng ini. Rendeng bukan rendang. Rendang enggak ada. Ya, rendeng sekarang, yang ada rendeng. Nah, ini. Jadi biasanya kalau panas itu kan nafsu kita kan bagaimana bukanya itu, buka puasanya takjil kalau bahasa sini ya. Takjil bahasa kita. Ya, bagaimana yang dingin. Sementara kadang yang kita makan setelah yang dingin panas begitu. Setelah panas minum yang dingin lagi. Jadi di mulut kita bingung ini. Habis dingin, panas, cuaca fluktuatif ya, naik turun tidak karuan, akhirnya kesehatan menurun. Ya, ini, apalagi sekarang ini konsumtif manusianya, apalagi di Indonesia kan, di kitab itu takjilul fitri itu segera berbuka. Tapi kalau di kita ini di Indonesia takjil itu jajan. Yang dimakan pertama kali buka itu takjil namanya. Jadi takjilul fitri yang ada di kitab berubah jadi jajan untuk orang Indonesia. Wa kadzalikal lailu, ialah demikian juga malam. Kita renungkan itu. Wan naharu, dan siang. Yatanawiyani, yang bergantian. Kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akharu. Setelah pergi yang satu, maka datang yang lain. Nah ini, siang pergi, malam datang, malam pergi, sianglah yang datang. Begitu indahnya sebenarnya ciptaan Allah itu. Cuma manusia di akhir zaman ini mungkin sudah susah untuk memikirkan ciptaan Allah yang begitu indah. Jadi sudah sibuk dengan program dan rencana masing-masing. Wa kadzalika syamsu wal qamaru, demikian juga matahari dan bulan. Begitu mataharinya muncul, rembulannya tenggelam, artinya tidak bersinar. Begitu mataharinya sudah tenggelam, maka rembulan yang muncul. Ini malam ini mungkin ya, ketika andaikan tidak terhalang oleh awan, jadi begitu mataharinya terbenam, rembulannya sudah purnama di sebelah timur. Jadi indah sebenarnya. Wan nujumu, dan bintang-bintang, wassahabu, dan awan, wal mataru dan hujan. Kullama taji'u wa tadhhabu, kullaha taji'u wa tadhhabu, semuanya itu datang dan pergi. Ya, semuanya datang dan pergi, berganti jam, berganti tahun, berganti bulan, berganti tahun, dan seterusnya. Termasuk dunia ini berganti pemeran. Saat ini kitalah pemeran di dunia ini. Suatu saat nanti kita sudah hilang, maka diganti oleh pemeran-pemeran bintang-bintang dunia yang lain ini. Wa kadzalikal qamaru, demikian juga bulan, rembulan. Yanmahiku kullu syahrin, lemah cahayanya, kurang cahayanya di setiap bulan. Tsumma yatakamalu, kemudian sempurna. Jadi ketika tanggal 1 muncullah bulan sabit, tetapi ketika purnama muncullah rembulan yang sempurna. Tsumma yanmahiku, kemudian setelah sempurna berkurang lagi. Nah itu, jadi kita diarahkan untuk merenungkan ciptaan Allah yang Maha Kuasa.
Wa kadzalikal kusufu, ialah demikian juga gerhana lisyamsi bagi matahari, wal qamari dan bagi bulan. Ada gerhana matahari, gerhana bulan. Ya, ini gejala alam ya. Kalau kita ngikuti ilmu yang sekarang itu gejala alam. Gerhana itu, tapi untuk zaman dulu bulannya dimakan apa katanya. Sehingga kotu tapui tong apa dan lain-lain. Itu zaman dulu. Yang sekarang tidak, itu gejala alam. Tapi dianjurkan untuk sholat gerhana. Haitsu yadhhabu, manakala pergi ad-dau'u minha, sinar ya, sinar darinya, dari matahari maupun bulan, tsumma ya'mudu, kemudian kembali lagi. Kalau gerhana bulan apalagi saat ini sudah jarang terlihat ya. Kita jarang tahu. Zaman saya masih kecil dulu belum ada lampu begini nih. Jadi mudah untuk mengetahui. Biasanya tetangga rame biasanya ketika gerhana bulan. Ketika gerhana matahari gelapnya luar biasa. Gelapnya malam tidak gelap. Ini yang pernah kami alami dulu. Jadi kalian mungkin tidak nutut ya. Gerhana bulan, gerhana matahari total. Dulu tahun 80 berapa ya. Benar-benar gelap. Kalau malam itu tidak gelap itu. Tapi kalau gerhana matahari benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Sangat gelap sekali, sama dengan kita masuk ke dalam gua di perut bumi. Tidak ada setitik cahaya pun. Jadi dulu ya ketakutan. Karena apa? Dianggapnya sudah hampir kiamat. Wa kadzalika, ya demikian juga al-ardu tanah. Tanah pun demikian kalau kita pikirkan. Takunu, ada tanah itu ya bisatan gersang. Ada kalanya ada tanah yang gersang. Nah itu. Kemudian yang gersang itu yumbitullahu fihan nabati, lalu kemudian Allah menumbuhkan tanam-tanaman. Ya, kalau sudah hujan semuanya tumbuh, rumput-rumput pun bahkan yang tidak dibutuhkan oleh petani tumbuh juga. Tsumma yadhhabu, kemudian menghilangkan Allah, tsumma yudhibu, kemudian Allah menghilangkan minha, dari tanah itu. Setelah tumbuh jagung misalnya, tumbuh selesai usia jagung maka hilang, ganti yang lain sampai selesai hilang lagi, terus begitu berputar. Fata'udu ya bisatan, kemudian kembali lagi gersang lagi. Ya, sekarang ini untuk kecanggihan teknologi sudah tanah-tanah yang gersang itu bisa diolah kembali ya. Dengan kecanggihan teknologi bisa diperbaiki sehingga berkelanjutan, selalu nampak hijau. Tsumma, kemudian tambutu, tumbuh marratan ba'dal ukhra. Kemudian tumbuh sesekali di kali yang lain. Nah, kemudian tumbuh lagi, hilang lagi, tumbuh lagi, dan seterusnya. Begitu musim kemarau mungkin banyak tumbuh-tumbuhan yang hilang, begitu musim hujan tumbuh kembali sedia kala, sehingga nampak hijau kembali dan indah kembali. Falladzi qadara ala dzalika, adapun yang mampu atas hal itu semua ya, membolak-balik gonta-ganti seperti itu apapun bentuknya, dari manusia, tumbuhan, binatang, tanah dan sebagainya, yang mampu atas dzalika kullihi, atas itu semuanya, qadirun, maka mampu ala ihya'il mauta, atas menghidupkan orang yang mati. Ya. Artinya apa? Zat yang mampu membuat itu silih berganti, maka tentunya pun sangat mampu untuk menghidupkan orang yang mati ribuan tahun yang lalu, dari sejak Nabi Adam sampai kiamat nanti, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, ba'da fanaihim, setelah musnahnya mereka, fil ardi, di bumi. Zaman lalu musnah. Ya, cerita zaman Nabi Adam musnah, zaman Nabi Musa musnah, zaman kerajaan di Indonesia pun musnah. Sekarang berganti seperti yang kita alami. Yang kita alami pun suatu saat nanti juga akan musnah, akan berganti dengan yang lain. Entah sekian ratus tahun kemudian seperti apa.
wajah daerah kita sendiri. Jadi kalau kita lihat dari zaman kerajaan dulu di Trowulan itu di mana Mojokerto, tempat yang di Tenggarai, tempat kerajaan Majapahit, ternyata candi-candi yang ada, bangunan-bangunan yang ada itu sudah ada di bawah tanah 11 meter. 11 meter di bawah tanah. Itu artinya dulu kerajaan Majapahit itu di dalam situ. Nah, tempat ini kita dulu mungkin di dalam 10-11 meter di dalam. Lama-lama ditimbun terus begitu kan. Sehingga tambah tambah tinggi. Nah, ini nampaknya mengarah kepada teori Big Bang itu tadi. Jadi ketika udah timbun akhirnya kembung meledak. Nah, kayaknya begitu. Ketika meledak itu artinya kiamat. Nah, jadi jalan raya pun demikian. Dulu itu di bawah, ditimbun lagi, diaspal lagi terus semakin tinggi. Karena semakin tinggi bagian pinggir pun ditimbun juga. Ya, halaman orang ditimbun juga sehingga tambah tinggi terus, cung-cungan, cung-tinggian. Akhirnya tinggi-tinggi dan seterusnya. Nah, itulah begitu dan seterusnya. Fa'alal abdi, maka ialah atas seorang hamba an yukthiral fikrah, memperbanyak berpikir fi dzalika, tentang itu. Mestinya kita banyak berpikir yang menambah semakin dekatnya kita kepada Allah. Hatta yaqwa imanahu, hatta yaqwa, sehingga kuat imanuhu, apa imannya, bil ba'thi, terhadap hari berbangkit, ba'dal mauti, setelah mati. Sehingga iman semakin kuat bahwa nanti setelah mati ada hari bangkit kembali dari alam kubur. Wa ya'lama, dan sehingga tahu annallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsuhu, membangkitkan maut, orang yang mati. Ujazihi, dan membalasnya nanti bi'amalihi, terhadap amalnya hamba itu. Jadi kita semuanya nanti setelah fana, setelah habis musnah kita, mati, lalu kemudian dibangkitkan kembali pada waktunya, maka Allah akan membalas amal kita. Tercatat semuanya itu. Ya, termasuk kita sekarang ini mengadakan pengajian misalnya. Ini juga terlihat nanti. Jadi videonya diputar oleh Allah. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, perbuatan baik ataupun perbuatan jelek, semuanya akan ditambahkan oleh Allah. Ada catatannya, ada rekamannya. Ya, seperti kita ini ada rekamannya, ada ada jejak, ya, ada jejak digitalnya, kata anak sekarang. Fala qadri quwwati imanihi, maka atas kadar kekuatan imannya, bidzalika, kepada itu, yajtahidu fit taati, maka bersungguh-sungguh fit taati, di dalam taat kepada Allah, wajtina bil mukhalafati lisyar'i, dan menjauhi hal-hal yang menyimpang dari syariat. Oleh karena itu, ketika kita sudah banyak berpikir, merenungkan tentang ciptaan Allah, kronologi ciptaan Allah, maka semakin kuat iman kita, maka semakin giat kita melaksanakan taat, dan semakin semangat juga untuk menjauhi hal-hal yang menyimpang terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Wal maqalatut tasyata asrata, makalah yang ke-19, uhiya ila ba'dil anbiya'i, diwahyukan kepada sebagian para nabi, katanya wahyu Allah menyatakan, ati'ni fima amartuka, ati'ni, taatlah kepadaku, fima, terhadap hal-hal, amartuka, yang aku perintahkan padamu, wala ta'sini fima nasahtuka, dan jangan kamu bermaksiat dalam hal-hal, tentang apa saja, nasahtuka, yang aku nasihatkan kepadamu. Ini firman Allah, wahyu Allah kepada sebagian nabi, katanya, taatlah kepadaku terhadap apa yang telah aku perintahkan, jangan kau melakukan maksiat terhadap apa yang telah aku nasihatkan. Apa artinya? Artinya fima da'autuka ila ma fihi shalahu, tentang sesuatu yang aku ajak kamu
dalam hal yang mengandung kemaslahatan, kebaikan. Ya tentu apa yang diperintahkan oleh Allah, apalagi diperintahkan ya. Yang dianjurkan pun itu tentu banyak mengandung manfaat dan maslahat. Untuk kita, bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Ya, kerjakan sholat. Nah, setelah diteliti ternyata orang yang mengerjakan sholat kesehatannya luar biasa. Dulu ada seorang dosen yang meneliti tentang mahasiswanya, katanya yang sholat tahajud dan yang tidak pernah sholat. Nah ini, sehingga yang biasa, kontinu, rutin, istiqomah sholat tahajud, ternyata aliran darahnya lebih segar, lebih sehat ketimbang yang tidak pernah tahajud. Nah ini bahkan diteliti di barat, kalau tidak keliru katanya di Amerika, orang yang sholat, tentang sholat itu seperti apa. Nah, ternyata sholat itu menyehatkan. Jadi di samping ibadah kepada Allah ternyata mengandung unsur ibadah. Setelah diteliti oleh dokter, ini yang pernah saya baca, pernah saya dengar juga dari seorang dokter juga, bahwa darah itu katanya tidak sampai, ada satu titik di otak itu yang darah tidak sampai ke sana. Nah, tetapi untuk sampai ke sana ternyata ketika kita melakukan sujud dalam sholat, disitulah darah bisa mengalir ke titik itu sehingga lebih segar katanya. Ya bisa kita lihatlah perbedaan orang yang biasa sholat itu wajahnya saja berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Coba lihat orang yang tidak sholat. Ya walaupun kulitnya putih, kuning langsat dan sebagainya, burung. Ya, terlihat burung. Ya apa namanya? Ya tidak cerah lah. Ya walaupun kita ini wajahnya hitam, kulit hitam, tapi sering kena air wudhu, tetap cerah kelihatannya, segar dan sumringah. Ya banyak orang yang ketika tidak sholat itu kelihatannya deng-deng. Jadi tak nemu sabar itu biasanya. Ya makanya penting apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Wa nahaituka amma fihil fasadu, dan aku melarangmu katanya, kata Allah, dari apa-apa yang mengandung kerusakan. Ya, Allah melarang jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi manusia ada illegal logging katanya, penebangan liar, penggundulan hutan dan sebagainya. Akhirnya apa? Rusak hutannya, banjir. Ketika banjir saling caci maki. Padahal atas perbuatan manusia itu sendiri. Wal maqalatul isruna, makalah yang ke-20, qila dikatakan ikmalul aqli, sempurnanya akal, itba'u ridwanillahi ta'ala, adalah mengikuti keridhaan Allah Ta'ala, wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi murka Allah. Nah ini orang yang akalnya sempurna, ini ingat-ingat ini, perlu kita sadari ini, orang yang akalnya sempurna pasti mengikuti apa yang diridhoi Allah dan menjauhi apa yang menjadi murka Allah. Ya ini yang sudah disampaikan, hal-hal begini yang diridhoi Allah kita kerjakan, ini dimurkai Allah, bentuk oleh Allah misalnya, nah kita tinggalkan. Itu berarti menunjukkan akalnya sempurna. Artinya apa? Katanya fakhilafu dzalika jununun. Nah, yang menyalahi itu berarti gila, tak sempurna akalnya. Jadi kalau ada orang yang selalu melakukan maksiat, berarti akalnya tak sempurna. Ya, bahasa kerennya gila katanya di sini ini. Ya tentu tak pas gila bengkang ngeceleni lorong ya ndak. Kelihatannya tidak seperti itu, tapi mirip-mirip. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna, makalah yang ke-21, qila dikatakan la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. Tidak ada tempat asing lil fadili bagi orang yang mulia, dan tidak ada tempat yang nyaman bagi orang yang jahil, orang yang bodoh. Apa maksudnya? Artinya al muttasifu bil ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu,
yang punya ilmu wal amali dan beramal, kana mukarraman mu'azzaman indan nasi. Orang yang demikian, orang yang punya ilmu dan beramal dengan ilmunya, dimuliakan, diagungkan, dihormat indan nasi oleh orang yang ilmunya mapan, amalnya mapan, dihormat oleh orang. Fi ayyi baladin kana, di tempat mana saja, di negeri manapun akan tetap dihormati. Fakana kullu baladin indahu watanan, maka ada, kalau demikian, ada setiap negeri, setiap pelosok, setiap daerah adalah menjadi tanah air, menjadi tempat yang nyaman. Dimanapun dia berada menjadi tempat yang nyaman. Kenapa? Karena tetap dihormat oleh siapapun. Ya, jadi kalau kita berilmu, beramal dengan baik, baik kepada banyak orang, dimanapun kita berada akan dihormat dan nyaman kita berada di tempat itu. Walau kana ghoriban, walaupun kita berada di tempat asing, walaupun kita asing. Kita asal situ Bondo misalnya, nanti ke Sulawesi. Kalau kita sudah dikenal dengan kebaikannya, ilmunya sudah dikenal, ya walaupun di Sulawesi tetap dihormat, tetap nyaman kita berada di sana. Wal jahilu mukhalifun dzalika, adapun orang bodoh tak bisa beramal apa-apa, amal baiknya tidak jelas, mukhalifu dzalika berbeda dengan itu. Nah, kalau orang yang bodoh tak punya ilmu, tak punya amal baik yang memadai, tak jelas amalnya kepada orang, bantuannya kepada orang, maka hal demikian membuat dia terasing dimanapun dia berada. Kemanapun dia pergi tidak nyaman, kemanapun dia pergi tidak merasakan ketentraman. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menghormat, tidak ada orang yang melayani, bahkan orang mencurigai. Nah ini, jadi mudah-mudahan kita ini, satu, tetap sampai kapanpun, dimanapun, kita tetap cari ilmu dengan berbagai model, apakah dengan pengajian umum atau pengajian khusus di sekolah, di madrasah, bangku kuliah dan sebagainya. Tetap kewajiban kita mencari ilmu sampai kita mati. Ya, sebagaimana yang populer dengan hadis Nabi itu. Jadi mencari ilmu itu ukurannya dari buayan ibu sampai liang lahat, bukan sampai kawin. Kalau sudah kawin berhenti cari ilmunya. Nah, bukan seperti itu. Tapi sampai mati. Pun juga kita harus banyak beramal dengan ilmu itu. Jadi percuma ilmu tinggi kalau kita tidak bisa beramal. Terpenting juga amal dan perilaku kita. Jadi kalau kata orang tua kona dulu itu, patingki ilmuna geng akhlak ketak tepak tak parat tuga orang. Nah gitu. Jadi ilmu membubung langit tapi akhlak tidak baik, maka tidak akan ada tempat yang menyenangkan. Tapi juga sebaliknya, akhlaknya baik tapi gendeng, nah itu juga tak nyaman juga ya. Jadi kita harus paralel, harus ada penyesuaian antara ilmu dan amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamanya menjadi pencari ilmu, yang memang dinaungi oleh malaikat, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mengamalkan apapun ilmu yang kita dapatkan, sekecil apapun ilmu yang kita punya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan baik dan bisa beramal baik, berbuat baik kepada siapapun, bukan hanya kepada teman-teman kita, tetapi bahkan bagaimana kita bisa berbuat baik terhadap musuh kita sekalipun, sehingga kita merasa nyaman dimanapun. Dan jangan sampai kita membuat musuh ya. Jadi saya ingat kata-kata Gus Dur yang paling nyaman di telinga kita, saya tidak punya musuh siapapun katanya, tak satupun yang saya anggap musuh. Nah itu.
Jadi kita pun harus berusaha seperti itu. Jangan pernah bermusuhan dengan siapapun. Adapun orang lain yang tidak senang dengan kita pasti ada, tapi tidak perlu kita hiraukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang berkah dan manfaat, dan terutama untuk saya sendiri mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan di kitab-kitab ini, dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Sesuatu yang baik, yang benar, murni dari Allah. Apapun yang salah tentu itu semata-mata kealpaan, kelalaian dari saya pribadi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Amina amin, amina amin, amina amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.